Ya kalau untuk alamat kemarin kan sudah diklarifikasi juga dan kita juga sudah bersurat juga kepada Humas PN Jaksel bahwa memang untuk alamat yang dikirim kemarin kan jadi gini, domisilinya ini kan ada banyak gitu ya, dan kebetulan Pusar Wenda juga sudah tidak menempati domisili yang dikirim pada saat surat tersebut dikirimkan. Dan maka dari itu kami sudah mengklarifikasi kepada pihak RO juga kepada Bank Minola, kami sudah klarifikasi untuk alamat surat dikirim ke alamat yang mana kami sudah klarifikasi. Terkait tadi juga ditanyakan perpisahannya juga secara baik-baik gitu, artinya nggak ada pertikaian atau percekcokan. Nah, itu gimana mungkin Bang? Ya kalau bicara masalah percekcokan, sebagaimana juga sudah berkali-kali kami sebagai tim kuasa hukum jelaskan, juga dari pihak Bank Minola juga sudah menjelaskan, memang tidak ada percekcokan itu, gitu. Memang semuanya baik-baik, semuanya baik-baik, dan memang sudah ada komunikasi antara kami sebagai kuasa hukum dengan pihak Bank Minola sebagai kuasa hukum juga. Jadi ya bisa didefinisikan sendiri apakah ada percekcokan atau tidak. Bang, kalau nggak salah tadi Minola sempat nyebut udah manggil tergugat berkali-kali tapi nggak pernah hadir, akhirnya sampai mengirimkan surat menyampaikan alamat terbaru sama Wenda. Ini gimana dari abang sendiri untuk pemanggilan berkali-kali yang nggak hadir itu? Ya, jadi begini ya, sebagaimana juga sudah pernah dijelaskan juga oleh Bang Trik sebelumnya, memang kalau terkait pemanggilan gitu ya, memang berdasarkan hukum acaranya memang harus dipanggil dulu secara patut. Kalau misalkan tidak datang, baru pengadilan bisa memulai dengan acara sidang berikutnya. Nah, dalam hal ini kita juga sudah menjelaskan berkali-kali bahwa tidak ada satupun dari gugatan yang diajukan kepada pengadilan mau kami bantah. Jadi memang karena kami juga tidak membantah, maka dari itu kami juga tidak hadir. Gitu. Demikian. Tapi dari Anda sendiri, apa ada alasannya sendiri tidak hadir atau memang mengikuti aja? Karena memang tidak diperlukan atau memang tidak diwajibkan sih Bang sebetulnya? Nah, berdasarkan KUHP gitu ya, jadi memang yang wajib hadir adalah pihak penggugat. Pihak tergugat itu tidak wajib hadir. Jadi kalau memang isi gugatannya tidak dapat kami bantah, gitu, maksudnya kami tidak ingin membantah, memang apa adanya seperti gugatan yang dituliskan dan diajukan ke pengadilan, ya kami tidak wajib hadir berdasarkan KUHP. Nanti kalau pada saat sidang dimulai, kemudian ada perubahan dari isi posita atau petitum atau gugatannya, ya kami akan hadir nanti, kami akan bantah kalau memang perlu dibantah. Ya. Tapi nanti akhir dari sidang ini ada rencana Sarwenda muncul ke media? Atau abang akan menghadirkan Sarwenda? Iya, abang akan menghadirkan Sarwenda. Nanti pada waktunya setelah putusan, setelah selesai, kami pasti akan bertemu dengan media untuk menjelaskan semuanya. Dan pihak Bank Minola juga demikian. Jadi memang akan terbuka nanti pada saat waktunya. Kalau sekarang terlalu prematur kalau kami sampaikan lebih dulu. Apalagi ini kan persidangannya tertutup. Jadi memang belum saatnya untuk kami bisa ungkapkan isi gugatannya atau hal-hal lain. Kalau masalah hak asuh anak dan harta benda ini sendiri gimana sih kalau begitu mungkin? Seperti juga sudah disampaikan oleh Humas PN Jaksel bahwa memang isi gugatannya tidak sama sekali membahas hak asuh ataupun terkait dengan harta gono gini, hanya murni perceraian. Artinya hal kedua itu nggak dipermasalahkan sama sekali oleh kedua belah pihak. Kalau tidak ada di dalam posita, petitum, gugatan, itu berarti tidak dipermasalahkan. Jadi teman-teman saya tambahkan ya sedikit ya. Terkait gugatan perceraian, tentunya permasalahan utamanya sudah pernah kita sampaikan bahwa pertengkaran itu memang terjadi, ya bukan tidak ada pertengkaran, ya karena kalau tidak ada pertengkaran berarti tidak mungkin ada alasan perceraian, ya. Jadi pertengkaran itu betul terjadi seperti yang disampaikan, saya koreksi tadi, waktu saya tadi, tetapi bukan pertengkaran yang hebat seperti tidak, ya hanya perbedaan prinsip yang terus menerus, ya berantem kecil gitu ya, tapi itu semua sudah masuk ke dalam isi gugatan. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh klien kami pada saat setelah putusan. Kenapa setelah putusan? Karena kemungkinan rujuk masih mungkin, ya kemungkinan apapun masih mungkin. Jadi kalau kami sampaikan semua sekarang atau klien kami menyampaikan sekarang berarti sama saja tidak lagi ada
kemungkinan itu gitu loh ya. Jadi ya kita doakan aja mana yang terbaik ya. Kalaupun memang yang terbaik harus bercerai, saya yakin mereka adalah orang-orang dewasa yang punya alasan kuat ya, apalagi mereka sudah punya anak ya. Ada hal-hal yang harus mereka bahagiakan, ada yang mereka harus lakukan, terutama anaknya. Mereka sangat ingin membahagiakan anak-anaknya. Meskipun sekarang orang tuanya sedang berproses secara hukum, tetapi mereka kompak untuk membahagiakan anaknya dengan kondisi yang ada. Nah, lalu ketidakhadiran kami di sini di pengadilan tadi tetap masih sama, yang seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Saya sampaikan bahwa gugatannya sampai detik ini kami belum menerima perubahan apapun dari Bang Minola. Ya, artinya tetap pada gugatan yang pertama, gugatan yang awal yang disampaikan Bang Minola di pengadilan. Artinya dengan tidak adanya perubahan, kami juga merasa tidak perlu kami hadir karena tidak ada satupun yang kami bantah dari gugatan itu. Ya, jadi tadi kami lagi-lagi tidak hadir karena kami pikir semua isinya kami terima. Ya, jadi itu alasan kami tetap tidak hadir. Kami berharap persidangan ke depan bisa berjalan lancar. Ya, masalah alamat itu hal yang menurut kami di luar kemampuan kami. Kenapa? Karena memang alamat awal surat gugatan sudah kami terima. Ya, kami pikir dengan alamat yang sama ada orang di rumah itu. Ternyata orang di rumah itu dia pulang kampung. Jadi pada saat panitera jurusita pengadilan itu mengirimkan surat, tidak ada orang di rumah itu. Lalu kami komunikasikan dengan klien bahwa memang ternyata penjaga rumah itu suka pergi, ya entah itu mungkin pulang kampung atau kemana, jadi relatif lebih banyak yang kosong. Nah, untuk menghindari itu, kami sudah mengirimkan ke Bang Minola alamat yang pasti ada orang. Ya, alamatnya di mana kami tidak akan sampaikan ke teman-teman media karena itu bagian dari privasi klien kami. Ya, jadi itu yang kami jaga. Ya, jadi persidangan hari ini kami sudah mengirimkan alamat baru ke Bang Minola. Bang Minola juga sudah menyampaikan kalau nggak salah di persidangan tadi alamat baru untuk pihak pengadilan memanggil untuk yang kedua kalinya kepada klien kami. Ya, apabila klien kami nanti dipanggil dan diterima surat itu, lalu kemudian kami tidak datang, maka nanti mekanismenya pengadilan akan berjalan terus tanpa kehadiran tergugat, yaitu tanpa kehadiran pihak Sarwenda ataupun kuasanya. Nah, jadi konsekuensi ketidakhadiran kami yaitu ya kami tidak akan memiliki kesempatan untuk mendebat atau mempermasalahkan isi gugatan. Tetapi kami sudah pelajari isi gugatannya tidak ada yang kami permasalahkan, tidak ada yang kami debat. Ya, sehingga kemungkinan besar kami juga tidak akan hadir untuk di sidang selanjutnya. Ya. Nah, jadi itu semua alasannya dan itu semua prosesnya. Nah, masalah klien kami mau bicara ke media atau tidak, nanti kami diskusikan kembali. Tetapi kami yakin bahwa klien kami akan menjelaskan semua nanti setelah putusan. Ya, Bang, tadi kan Abang ada notis soal rujuk yang masih ada kemungkinan. Tapi Ya. keinginan dari Sarwenda sendiri masih membuka pintu rujuk itu sendiri apa enggak sih Bang buat Tegas nih, Bang. Punya nomornya Sarwenda? Abang aja biar langsung. Nah gini, kami ini ke kuasa hukum yang memang dibatasi sama kuasa, ya surat kuasa. Jadi surat kuasa kami hanya menjalankan proses ini baik di persidangan maupun luar persidangan. Dan ada kode etik yang menyangkut itu. Jadi kami sama sekali tidak bisa sampaikan. Yang pasti dengan belum munculnya klien kami di media, berarti kemungkinan rujukan masih ada. Ya, kecuali kalau klien kami sudah menyampaikan tidak, saya tidak mau juga, itu beda ya. Tapi dengan klien kami tidak hadir di media, tidak menyampaikan, artinya kemungkinan itu pun masih ada aja, masih mungkin, apa yang nggak mungkin, ya. Nah, tapi kalau masalah kita bicara, ada juga yang bilang bahwa dengan pengacaranya atau Sarwenda nggak hadir berarti mempercepat proses perceraian. Ya karena memang isinya nggak ada yang kami bantah, bukan masalah mempercepat. Kami tidak datang bukan untuk mempercepat, tapi kita tidak datang karena memang tidak ada yang kami bantah. Nah, konsekuensi dari itu bahwa memang persidangan menjadi lebih cepat, yaitu konsekuensi. Gitu. Tapi tidak ada niat kami untuk mempercepat perceraian. Gitu. Bahasa mempercepat tidak dari kami lah. Tapi mungkin apa ada komunikasi Bang dengan Sarwenda, bisa dipertegas nggak sih apa sebenarnya kemungkinan untuk rujuk dan mungkin
baik-baik lagi rumah tangganya itu ada nggak sih? Ya seperti tadi juga sudah dijelaskan, sebelumnya juga sudah dijelaskan. Bicara masalah rujuk, segala sesuatu itu mungkin. Segala sesuatu itu mungkin. Tapi bicara mau tidak mau, itu bukan kapasitas kami di sini sebagai kuasa hukum gitu. Karena itu kan bicara masalah ranah privasi perasaan ya. Kita nggak tahu apapun bisa terjadi gitu. Tapi kalau ditanya kapasitas kami, ya itu bukan kapasitas kami untuk menyampaikan mau atau tidak mau rujuk di sini. Bang, sebenarnya Sarwenda dan Ruben masih satu rumah atau memang sudah bisa sejak lama sih, Bang? Kalau di gugatannya sudah bisa. Kalau di gugatan, kita dasarkan gugatan. Sejak kapan Bang? Itu nanti masuk ke ranah proses di pengadilan, jadi saya nggak bisa sampaikan terlalu detail lah. Yang Kalau pasti perkiraan ditanya waktunya, ada. kalau perkiraan waktunya bisa disampaikan nggak bang? Perkiraan waktu berapa lama udah beda rumah gitu? Ya kan sebenarnya waktu itu sudah pernah disampaikan juga sama Sarwenda ya, yang waktu itu dengan media kan, yang bahwa dia memang sudah pisah rumah ya. Pertama ya karena memang rumah sedang direnovasi, itu loh. Yang kedua ya memang sudah disampaikan sendiri, memang sudah tinggal dengan Bu Wendy dari sejak waktu itu respon juga kan. Gitu. Tapi kalau ditanya sejak kapan ya kami lupa juga ya presisinya kapan ya. Nanti itu bagian dari persidangan lah. Ya kami takut salah untuk menyampaikan itu karena posisi kami memang benar-benar akan berbicara semuanya secara utuh pada saat setelah putusan. Ya, jadi seperti itulah teman-teman. Ya, harapan mungkin gimana nih Bang persidangan ini, mungkin pengennya gimana dari pihak Sarwenda? Ya harapan kami sebagai kuasa hukum tentunya semoga persidangan ini bisa berjalan lancar, ya, bisa diputuskan sesuai dengan keinginan para klien kami. Ya, jadi bukan keinginan kami, tapi keinginan klien kami, dan jujur aja kami tim kuasa hukum apresiasi juga lah kepada klien kami dan kliennya Bang Minola. Bagaimanapun pada saat mereka berselisih paham satu sama lain, tetapi mereka tetap mengedepankan kepentingan anak. Ya, teman-teman bisa lihat bahwa mereka tetap kompak ya untuk bisa membahagiakan anaknya. Ya, di medsos mereka kompak. Ya, memang dilemanya memang situasinya orang tuanya sedang ada berproses secara hukum. Tetapi ya teman-teman bisa lihat mereka tetap kompak. Mungkin dari kekompakan ini pun ya kita juga masih bisa ada harapan mereka untuk rujuk. Itu kan keinginan netizen kayaknya, ya kan? Nah, juga mungkin kita juga bisa berharap seperti itu. Tapi sekali lagi itu keputusan orang dewasa yang mereka bisa pertanggungjawabkan. Ya, kalaupun sampai harus bercerai, saya pikir dengan alasan yang kuat, ya mereka juga siap juga untuk perceraian. Ya, kita doakan. Komunikasi juga tetap berjalan lancar ya Bang? Bagus, Antara kedua belah pihak? bagus. Bang Minola dengan kami bagus komunikasinya, Ruben dengan Sarwenda juga bagus komunikasinya. Ya, masalah alasannya semua ini nanti setelah persidangan selesai akan disampaikan oleh klien kami. Bang, tapi pihak keluarga sendiri gimana Bang? Pihak keluarganya sendiri, Sarwenda, tanggapannya? Mendoakan yang terbaik lah, ya mendoakan yang terbaik karena Sarwenda juga sudah menyampaikan ke mungkin dari acara-acara dengan adiknya itu ya, ini sampaikan bahwa ya keluarga mensupport aja lah yang terbaik. Oke. Oke, teman-teman, makasih ya. Itu Bang, ada apa sedikit Bang? Iya ya. Merah yang mau naik Bang. Iya ya, merah mau naik. Merah mau naik.